Nama saya Ria Templer, saya adalah salah satu co-founder dan direktur dari Utama Spice. Jadi Utama Spice itu sebenarnya didirikan dari ibu saya tahun 1989. Dia melihat kalau pengetahuan herbal di Bali itu sangat luas, tapi pengetahuan ini tidak tertulis ya. Jadi secara dari turun-menurun, nenek moyang bilang ke cucunya atau ke anaknya dengan resep herbal atau resep untuk batuk. Dan kita bisa melihat setiap keluarga itu pasti punya resep boreh sendiri kan. Jadi dia bilang pengetahuan ini sayang karena banyak hilang dengan datangnya obat modern dan dokter ke Bali. Jadi dia pikir bagaimana cara kita bisa preserve knowledge ini. Jadi dia mulai dengan eksperimen berbagai ramuan dan dari sana secara organik Utama Spice tumbuh. Jadi dari misalnya saya dan adik saya perlu sampo, dia buat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, atau misalnya kita perlu lotion. Jadi secara organik itu produk range-nya mulai berkembang kan, lebih banyak produk. Dan tahun 95 ada salah satu orang namanya Saraswati dari California, dia datang dan dia bilang, aku dengar kamu buat ramuan untuk kulit, aku pengen beli 25 setiap macam. Dan dari sana ibu saya punya bayangan, oh ini bisa jadi company. Nah tahun 2000 kita registrasi sebagai PT. Setelah itu ibu saya juga melihat kalau banyak kalangan wanita di Bali seperti terlantarkan, aku bilang mereka seperti second class citizen. Jadi ibu saya bilang bagaimana kita buat company yang bisa membantu support wanita-wanita ini. Jadi tahun 2000 kita registrasi sebagai PT dan kita juga buka perusahaan lebih formal lah. Dan kebanyakan kita hire adalah wanita untuk bantu mengangkat komunitas. Jadi dari segi produksi kita upayakan untuk menggunakan produk-produk yang dari Indonesia kan. Memang challenge-nya itu dari secara kualitas dan konsistensi itu memang susah. Tapi misalnya untuk aloe vera, kita ambil aloe vera yang mentah, terus kita proses untuk menjadi aloe vera gel. Jadi kita sekarang mengambil extra step dari sisi produksi untuk mengambil bahan mentahnya itu untuk memproduksi sendiri untuk menjaga kualitas. Jadi we always take the extra step untuk memastikan dan juga dari mengupayakan bahan-bahan yang traditionally Indonesian. Kita buat insentif untuk petani untuk menanam misalnya jahe Bali dibanding jahe yang dari Jawa, dan kita beli dari mereka dan kita gunakan di produksinya kita. Jadi memang susah dari segi bisnis juga. Kalau kita lihat dari sisi keuntungan lebih gampang kalau kita beli yang sudah jadi kan. Tapi karena kita mau mengupayakan sumber daya alam terutama dari Bali dan Indonesia, kita go the extra step untuk namanya pre-production. Jadi ya beli bahan mentah, kita proses sebelum kita gunakan di misalnya aloe vera gel, kita gunakan di body butter, di lotion, seperti itu. Jadi going the extra step. Dari segi resep kita sangat fokus untuk R&D, jadi bagaimana kita bisa mengambil bahan ini dan kita gunakan untuk suatu produk. Jadi banyak research development, banyak testing yang kita lakukan. Dan misalnya untuk essential oil dari Indonesia, sekarang kita sudah mulai produksi sendiri dan kita upayakan untuk organic farming, seperti itu. Jadi always di setiap proses itu kita step apa yang kita harus ambil untuk mensumber daya alam Indonesia dan memperdayakan lingkungan. Jadi aku pikir sekarang itu lebih fokus untuk like organic farming, untuk juga menjaga kalau kita tanam ini tidak merusak lingkungan, misalnya memotong pohon atau memotong hutan. Jadi misalnya untuk minyak kelapanya kita punya sustainable coconut oil karena kita nggak mau orang potong hutan untuk tanam coconut oil untuk kita gunakan, seperti itu. Jadi always taking the extra step, walaupun itu dari segi biaya it's more expensive, dari segi kerja memang lebih banyak effort yang kita harus gunakan. So untuk edukasi pasaran sih we're still working on it all the time. Dari misalnya orang datang ke toko, kita komunikasikan ke mereka, atau dari social media, atau kita buat kayak video. Dan juga aku lihat kalau customer yang pernah beli produk lain terus coba produk kita, mereka tahu oh ini bedanya dari segi kualitas. Terutama kalau produk dalam negeri ya, aku bilang untuk kualitas yang kayak ekspor itu masih belum terlalu banyak gitu kan. Jadi
customer bisa melihat kalau beda dari kualitas. Tapi ya untuk komunikasikan kita selalu effort sih untuk komunikasikan, dan untuk education terutama di Indonesia itu masih perlu banyak untuk educate konsumen dengan bedanya misalnya minyak kelapa virgin coconut oil sama minyak kelapa biasa seperti itu. Dan juga terutama untuk essential oil kan di Indonesia banyak sekali ada yang jual aromaterapi, tapi aromaterapi itu nggak selalu essential oil asli, dan itu bisa kelihatan dari segi harga. Dan dari kami itu memang kita harus benar-benar mengeducate, oh ini essential oil alami, maka dari situ harganya lebih mahal dan aromanya berbeda seperti itu. So constantly educating for sure. For me, aku mau bangun pabriknya kita. Jadi kita baru beli tanah. Jadi aku mau, hopefully soon kita bisa bangun pabrik sendiri. And dari pabrik itu aku mau menggunakan eksperimen untuk like eco-sustainable building. Jadi ya aku menggunakan kesempatan bangun factory untuk trial pembangunan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi make a green sustainable factory. Terus aku juga mau lebih fokus untuk environment, jadi tidak menyakiti lingkungan dengan semua produksi yang kita lakukan, dan juga untuk lebih educate ke masyarakat untuk penggunaan plastik and also waste management. Jadi ya, hopefully aku mau membuat lebih banyak refill station, juga mungkin ya, so doing that, lebih educate, lebih memikirkan lingkungan.